Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat, Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Malam ini kita berbicara tentang misteri Lailatul Qadar. Saya kasih misteri biar agak serem sedikit, Pak. Kan dulu pernah ada judul misteri Gunung Merapi. Yang terakhir misteri Tali Pocong Perawan. Benarkah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus berada di dalam masjid? Dan bagaimana ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar? Dan bagaimana indikator orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Sebenarnya ada 13 yang saya sampaikan, tapi sementara malam ini 3 dulu. Tolong yang 10 diundang lagi di rumah masing-masing. Bapak Ibu, ada 2 terminologi tentang masjid. Yang pertama masjid dalam konteks sholat Jumat, dan masjid dalam konteks iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ini berbeda, Pak. Kalau masjid dalam konteks sholat Jumat, ini adalah masjid berbentuk bangunan. Seperti Raudhatul Falah ini masjid. Bangunan yang digunakan untuk sholat wajib rawatib setiap hari secara terus menerus. Harus ada hallnya, harus ada serambinya. Ini masjid yang kita identikan dengan sholat Jumat. Tapi masjid dalam konteks iktikaf untuk 10 hari terakhir bukan bangunan, Pak. Tapi kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi Allah ini semuanya masjid. Ini makanya meluruskan misteri Lailatul Qadar. Jadi misalkan Bapak Ibu, ada orang yang sekarang terbaring sakit, opnam di rumah sakit. Padahal dia orang soleh, rajin beramal baik, kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka masjidnya adalah rumah sakitnya. Ada seorang ibu-ibu yang tidak bisa keluar masjid karena suami tidak di rumah, tidak ada mahram untuk mengantar ke masjid, maka dia hanya berada di kamarnya, tapi dia zikir terus, sholat terus, maka kamarnya itu adalah masjidnya. Ada seorang kawan, dia tugasnya jaga rel kereta api, pelang pintu kereta api. Telepon, Pak Yai, bagaimana saya ini kepingin ke masjid iktikaf tapi terhalang dengan pekerjaan, saya harus jogo pelang kereta api. Ini mboten kula jogo, kula tinggal iso tubrukan kabeh wong-wongi. Saya katakan rel kereta apimu adalah masjidmu. Pak polisi juga telepon, gimana Pak Yai, saya ini harus piket malam jaga di pos polisi, sementara saya kepingin iktikaf di masjid. Oke, posmu adalah masjidmu. Jadi nyuwun tolong jangan dikecilkan makna masjid dalam konteks menghabiskan 10 malam terakhir. Pertanyaannya, apakah mereka yang masuk masjid kemudian dia dijamin mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Winginane enten kanca nang masjid, Masya Allah, iktikaf nggawa kacang 5 bungkus. Ngemil terus. Makanya Masjid Al-Akbar itu kalau malam ganjil, paginya itu tim kebersihannya ngumpulkan sampah kacang itu 5 karung. Ada lagi katanya dari Pasuruan kemarin datang ke masjid, naik elf, turun satu keluarga dari mobil, gawa kasur, gawa guling, gawa bantal, gawa termos isi banyu anget, plus kopi rentengan gawa kabeh. Iki itikaf apa pindah nang kafe iki? Jangan dikira, Pak. Yang penting hatinya fokus, bersih. Yang penting kan pikirannya fokus, bersih. Malam itu dia bermunajat dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, meluruskan kesalahan pemahaman tentang masjid dalam konteks menghabiskan 10 malam
terakhir. Niki sampun paham nggih Pak nggih? Nek dereng kula tak mantuk mawon. Nomor 2. Anda jangan terlalu termakan dengan berita hoax yang beredar di beranda TikTok dan sosial media. Bukannya kiainya salah, bukan Pak. Kita memahaminya yang keliru. Katanya ada Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Abu Hasan Syadili mengatakan kalau Ramadannya Selasa, awalnya nanti Lailatul Qadar malam 27. Kalau Rabu malam 25. Kalau Senin malam 29. Bukan salah syekhnya Pak. Itu pengalaman spiritual pribadi yang tidak bisa kita ikuti. Kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya? Rasulullah ditanya, "Mata Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kapan terjadinya malam Qadar wahai Nabi?" Beliau menjawab, "Aku pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar, tapi Allah melupakan aku. Kapan terjadinya, bagaimana kronologinya? Wong level Nabi saja Pak menyamarkan kapan datangnya malam Qadar. Nabi cuma ngomong cari di 10 malam terakhir, gak ngomong malam 17, gak ngomong malam selawik, gak. Agar kita konsentrasi 10 malam itu full munajat kepada Allah. Mereka para ulama-ulama itu bukan bohong, tapi mereka itu mengatakan berdasarkan pengalaman pribadi. Masing-masing punya pengalaman. Bahkan ada kawan itu Pak, sampai hari ini nggak puasa dia. Kan nggak puasa Mas? Gak. Kapan poso? Engko malaman 17 aku poso. Sekalian isuke poso begini malaman. Nggak ada Bapak Ibu. Jangan terpengaruh. Kemudian ada fenomena alam, itu kan bentuk pengalaman spiritual pribadi. Katanya ada kalau Lailatul Qadar tidak akan turun hujan, hawanya itu anginnya berhembus, nggak ngantuk. Pokoknya ini anak ini ngantuk terus. Oh berarti sampean itu bendino Lailatul Qadar, sampean bendalu ngantuk. Apa ini Bapak Ibu? Jangan melihat itu. Bagi kita yang beriman kepada Allah, yang hatinya penuh mahabbah dengan Ramadan, kita anggap setiap malamnya adalah Lailatul Qadar. Setiap malamnya adalah iktikaf. Setiap malamnya baca Quran, gak pilih-pilih dino, gak pilih-pilih dalu. Hadirin, saya pernah menulis ini Pak. Lailatul Qadar ini Pak, itu kan penganugerahan piala paling bergengsi di bulan Ramadan. Dan piala itu pasti akan diberikan Allah kepada siapa? Yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Yang mendapatkan juara Ramadan. Orang yang ikut kontestasi perlombaan Ramadan dari awal Pak, bukan dari pertengahan. Enak yang ngarep-ngarep gak poso-poso nih akhir-akhir tok. Berharap Lailatul Qadar, gak ada Lailatul Qadar akhir itu, yang ada Lailatul Modar ya. Hadirin, maaf Bapak Ibu, kita ini kan berada di babak final Pak. Ini perlombaan kita ini, musabaqah, fastabiqul khairat. Di 10 malam pertama penyisian, di 10 malam kedua semifinal, di 10 malam terakhir sekarang final. Dan biasanya Pak, kalau sudah final itu orangnya terseleksi. Semakin hari semakin sedikit. Betul Pak, terbukti. Nah ini insya Allah orang-orang yang masuk final semua ini, insya Allah calon-calon mendapatkan Lailatul Qadar. Seandainya pada suatu ketika di malam itu, karena dari awal Ramadan sampai sekarang panjenengan ibadahnya bagus, tapi ternyata di malam-malam Qadar dia sakit Pak, hadiah malam Qadar itu tetap diberikan kepada panjenengan, karena itu haknya panjenengan. Ono uang ini lho Pak, sampai gak gelem turu blas, ngantuk-ngantuk diempet melek ae, ngantuk dikeceruti jeruk nipis cerut-cerut melek, diluk ngantuk maneh, ndelek lombok keceruti lombok melek maneh, terakhir diganjel kayu gini. Kon iki lha apa Mas? Aku ngene lho Mas, kuwatirku aku nek keturun engko Lailatul Qadar liwat. Lah gak keduman aku. Dia melogikakan Lailatul Qadar berdasarkan syahwatnya sendiri. Enten saya takon ngeten maten, Ustaz, seandainya saya ketiduran, kan dia lewat, Lailatul Qadar kan lewat. Terus saya bangun, terus saya mengejar kemana Ustaz? Ke arah utara atau ke selatan? Nah, karuan, nek ke selatan yo nang Wonokromo, nek utara nang daerah Rungkut, ki apa-apaan. Demi Allah Pak, kalau memang Anda berhak mendapatkan Lailatul Qadar, sekiranya kita tertidur karena sakit pun, Lailatul Qadar akan diberikan Allah kepada kita yang berhak. Dulu ada cerita begini Pak, saya punya santri,
Itu kita ikut lomba MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional di Jakarta yang mengadakan Dubes Saudi Arabia. Dari awal dia sudah ikut proses, Pak. Dia mendaftar, ikut babak penyisian, ikut semifinal.